Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjatuh dari motor karena bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. 2 siswa SMP tewas terlindas truk tangki LPG di Banyumas. Wakil Presiden membuka forum Halal 20 yang digelar di Kota Semarang. Barang bekas disulap menjadi diorama rumah tempo dulu. Kita ke informasi selanjutnya. 2 pelajar SMP tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki LPG Pertamina di Jalan Desa Tambak Negara, Kabupaten Banyumas. Korban tewas akibat terjatuh ke kolong truk usai bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Dua siswa SMP, FA dan AG asal Purwojati Banyumas tewas mengenaskan usai terlindas truk tangki LPG Pertamina di Jalan Raya Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Rabu siang. Kecelakaan terjadi saat kedua korban yang berboncengan sepeda motor hendak mendahului truk tangki LPG di depannya. Tanpa diduga, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju kencang sebuah motor sehingga tabrakan ala adu banteng terjadi. Naas kedua korban terjatuh ke kolong truk sehingga akhirnya terlindas. Dugaan awal yaitu SBM Supra X 125 melaju dari arah barat ke timur bermaksud untuk mendahului KBM truk yang tinggi. Dari saat yang bersamaan melaju SBM tak dikenal sehingga terjadi benturan antara SBM Supra X125 dan SBM tak dikenal mengakibatkan pengendara dan pembonceng SBM Supra X125 terjatuh. Polisi masih memburu sepeda motor yang bertabrakan dengan motor korban. Sementara jasad kedua korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Nanang Nur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Kalau kendaraannya gimana? 4 remaja laki-laki menjadi korban pencabulan pria beristri di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Modus pelaku dengan membuat grup game daring sehingga para korban terjebak. Kasus pencabulan terhadap 4 remaja di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo terbongkar berkat keberanian kakak salah satu korban yang melapor ke polisi. Polresta Solo tidak butuh waktu lama meringkus pelaku berinisial MAW, pria yang sudah beristri. Tersangka tidak membantah, ia mengaku memang mencabuli 4 remaja karena terpengaruh nonton film porno. Namun hasrat seksual itu tidak bisa disalurkan ke istrinya karena sedang bermasalah. Pelaku kemudian mengincar remaja yang dikenalnya dengan modus membuat grup game daring. Para remaja ini pun tidak curiga sehingga mau saja diajak ke tempat kos pelaku. Di sanalah pelaku ajak korban menenggak minuman keras sehingga korban teler alias tidak berdaya. Saat itulah pelaku mencabuli para korban dengan melakukan oral seks pada alat kelamin korban. Dari aksi video porno tersebut, dilancarkanlah bujuk rayu si tersangka kepada korban. Bujuk rayu ini menyertai semua korban, dan semua korban rata-rata menolak. Namun dalam kondisi kalah tenaga, akhirnya korban tertimpa tindak pidana ini. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Sejumlah rumah di Desa Cingkrong, Grobogan rusak diterjang puting beliung, bahkan sebuah rumah roboh. Rumah milik Sodik di Dusun Karangmanis, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Grobogan roboh rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung. Beruntung saat kejadian penghuni sedang berada di luar rumah sehingga tidak sampai jatuh korban. Tim BPBD gabungan bersama warga bergotong royong membersihkan puing rumah. Selain rumah Sodik, ada 4 rumah lain yang juga rusak diterjang puting beliung.
Di tangan warga Desa Sukoharjo, Kabupaten Semarang, tanaman talas yang kerap dipandang sebelah mata disulap menjadi bahan baku rokok pengganti tembakau. Tak sebatas itu, daun talas kering hasil produksi mereka juga telah diekspor dan dikembangkan menjadi minuman dan shisha. Tentu tak ada yang menyangka jika daun kering yang serupa dengan tembakau ini adalah daun talas. Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang mencoba mengembangkan daun talas menjadi bahan baku rokok pengganti tembakau. Daun talas yang dipakai adalah daun talas beneng yang terdapat banyak di wilayahnya. Tak hanya sekedar mengambil, warga juga mengembangbiakan talas. Untuk proses pengolahan serupa dengan daun tembakau. Daun dipetik lalu didiamkan selama 2 hari untuk menghilangkan getah dan menguning. Lalu daun talas dipotong dan dikeringkan layaknya tembakau. Untuk 10 kg daun talas basah bisa menghasilkan 1 kg daun talas kering. Melihat hasil ini, warga pun sempat tak menyangka jika daun talas yang dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan dalam berbagai produk. Setelah kita coba, kita jadikan beberapa produk, kita kombinasi dengan bahan baku yang ada. Waktu itu tahunnya baru rokok. Nah, kita coba bikin racikan sendiri, kita aplikasikan, ternyata bisa. Nah, di situ sama teman-teman di kelompok kita bikin pengembangan untuk pengembangan minuman, bahan baku makanan. Nah, cuman ada hal-hal yang secara ilmiah kami memang tidak bisa. Kini Desa Sukoharjo tengah bekerja sama dengan pabrik rokok nasional untuk mengembangkan daun talas kering. Selain itu, mereka juga tengah berkolaborasi dengan perusahaan di Dubai dan Kanada untuk mengembangkan produk daun talas kering menjadi minuman dan shisha. Sekali ekspor, kelompok usaha talas kering ini bisa mencapai 2 hingga 8 ton per bulan dengan harga ekspor per kilogramnya Rp30.000. Sementara harga lokal berkisar Rp20 hingga Rp26.000 per kilogram. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah permintaan pasar, budidaya talas mulai dilakukan di beberapa titik. Selain daun, umbi-umbian yang dihasilkan juga laku dijual menjadi camilan berupa cerimping. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berawal dari ingin mengenang nostalgia tempo dulu, seorang pria asal kota Salatiga membuat miniatur rumah dan perabot zaman dulu. Dengan memanfaatkan barang bekas, ia bisa membuat diorama rumah tempo dulu. Ini bukan rumah sungguhan, tetapi diorama hasil karya warga kota Salatiga, Hartanto. Setiap harinya, warga yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman ini sibuk membuat aneka miniatur dengan tema zaman dulu. Hartanto memanfaatkan barang bekas untuk membuat aneka diorama seperti rumah tempo dulu hingga kendaraan bermotor. Dengan skala 1:12, Hartanto menyulap kaleng, kayu hingga kabel bekas menjadi diorama yang menawan. Sejauh ini ia sudah membuat diorama gerobak warung, bengkel motor, dan rumah tempo dulu. Ia sengaja memilih tempo dulu karena unik. Kita kembali ke zaman dulu, rumah-rumah jadul. Jadi sama motor yang jadul, rumah jadul, biar lebih unik. Ini berarti detailnya itu biar bisa detail mirip seperti aslinya, itu berarti menggunakan foto untuk menciptakan ini. Iya, kita lihat gambar untuk motor dari internet. Untuk kedetailan kan kita bisa lihat internet sama gambar-gambar yang ada gitu. Kita buat semirip mungkin. Terus kalau untuk rumah biasanya kita lihat itu, kalau ada rumah yang masih klasik kuno, kita foto, kita buat miniaturnya juga. Untuk membuat satu diorama membutuhkan waktu 1 minggu. Hasil karyanya ternyata sudah banyak diminati. Dalam sebulan ia bisa mendapatkan pesanan hingga 20 miniatur. Harganya dibanderol dari Rp900.000 hingga Rp1,5 juta bergantung ukuran dan kesulitan diorama. Sementara untuk miniatur motor mulai dari harga Rp500.000. Dalam waktu dekat ia berencana membuat pameran diorama bangunan tempo dulu. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.